Oke Bang, pertama kali ini kami pengen tahu latar belakang dari usaha ini, seperti kapan mulai berdirinya usaha ini, terus itu usaha ini bergerak di bidang apa, selanjutnya juga menurut Abang usaha ini berdiri karena inisiatif pribadi atau individu atau karena inisiatif dari keluarga atau dukungan dari keluarga. Pertama buka kita di tanggal 8 Agustus 2023. Nah, ini Usaha bergerak ini di bergerak di apa? bidang food and beverage, makanan dan Makanan dan minuman. menjual makanan dan minuman. Lalu alasan untuk buka usaha ini itu secara dari keluarga sih. Di sini pasti ada peraturan-peraturan yang dilakukan dari manajernya kan Pak. Kalau misalnya ada peraturan yang ada di sini, misalnya adalah salah satu karyawan yang melanggar peraturan itu, apakah kena sanksi? Di restoran ini kan beda-beda divisinya, jadi per divisi masing-masing punya peraturannya masing-masing. Contoh satu divisi itu service. Service itu contoh dari waiters, kasir, sama cleaning service. Itu bagian dari service. Bagian dari service itu peraturan yang ada tidak boleh tidak ramah ke customer. Kemudian harus membersihkan seluruh area outlet, itu harus tidak boleh dilanggar. Kemudian dilarang telat, itu yang kecil-kecilnya. Kalau yang besarnya kayak tidak boleh tidak masuk, contohnya tidak ada keterangan. Harus jelas berarti Jelas ya, keterangan di absen. tidak nggak bisa suka-suka kerja sesuai SOP-nya lagi ya, kayak contoh harus memakai atribut atau perlengkapan seragam atau harus lengkap. Dan tadi Kalau misalnya ada salah melanggar. satu karyawan yang melanggar, apakah Kalau melanggar peraturan kecil kayak contohnya baju tidak lengkap, itu disuruh pulang. Suruh ganti, tidak boleh masuk, harus lengkap. Kemudian kalau yang sampai yang besar? yang besarnya itu contoh kayak adu mulut gitu, tapi nggak bisa dikontrol emosi. Kadang kan kalau di restoran ini, kalau misalnya di saat tamu rame, semua kan bergerak, jadi pasti itu ada yang kayak konflik atau miskomunikasi itu ibarat. Jadi ada yang ngomongnya kuat-kuat sampai nggak bisa diatur lah gitu. Itu bisa sih ya. Terus itu di restoran ini udah ada yang terjadi kayak gitu Bang, yang kayak yang Abang bilang tadi yang sampai kuat suaranya, cewek-cewek belum ada. Kalau untuk bagian karyawan gitu kan, tapi ada struktur atas tadi manajer. Ya, hotel manager Manajer namanya siapa sih? Pak Sandi. Untuk level teratas kita bisa bilang bagian manajer. Nah, untuk bagian divisi tadi ada divisi service, kitchen, beda, service beda, kitchen beda, sama bar beda. Kalau bagian service itu yang pertama pula manager, kedua kan kita nggak ada kapten atau supervisor, jadi kedua itu kasir, di bawah kasir ada waiters, di bawah waiters ada cleaning service. Lalu di bagian kitchen beda lagi, ada namanya head chef, ada namanya chef senior, ada namanya chef junior, ada namanya helper, ada juga namanya steward cuci piring. Untuk UMR Medan kan kalau kita ketahui dari data 2020 itu 3,6 untuk Kota Medan. Kalau kira-kira jumlah gaji pasien karyawan kira-kira itu di rentang jumlah Rata-ratanya 1,8. itu udah bersih gaji bersih. Total. Oh iya. Ada dibikin untuk ke asuransi gitu kan? Oke, Asuransi. dimasukin ke asuransi. Asuransi nggak ada sih. Beda. Berarti Asuransi ada yang tapi beda sepatu. kalau ini kira-kira bukanya sama tutupnya bisa aja.
Buka kita setiap hari jam 10. Dari hari Senin sampai Jumat itu tutupnya jam 10 malam. Kalau Sabtu Minggu tutupnya jam 12 malam. Bukanya selalu jam 10. Setiap hari jam 10 pagi. Untuk pembagian kerja. Pembagian shift. Ya, shift. Pembagian shiftnya kita ada 3 shift. Shift pertama itu pagi. Pagi masuk jam, kalau karyawan masuk jam 9 karena kan beres-beres dulu kan, baru biar bisa prepare jam 10 itu udah selesai, udah bisa menerima tamu kan. Jadi masuk jam 9, pulang jam 6. Kalau masuk siang dari jam 1, kalau hari biasa Senin sampai Jumat dari jam 1 sampai jam 10. Kalau di hari weekend Sabtu Minggu dari jam 3 sampai jam 12. 9 jam kerja lah. Untuk waktu istirahatnya kan di jam Istirahatnya 1 jam secara bergilir. sesuai dengan shift yang tadi. Misal ada rekrutan karyawan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kualifikasi itu kira-kira apa aja Bang? Berpengalaman lah, seminimalnya 1 tahun di dunia F&B food and beverage tadi. Kalau yang nggak berpengalaman ya nggak apa-apa juga, tapi niat bekerja. Kalau untuk rentang usia gitu diwajibkan Enggak sih. usia produktif aja kali. Berarti kualifikasi yang harus dipenuhi itu pengalaman ya lebih utama. Ya, lebih diutamakan. Baru-baru ini ada rekrutan. Baru ini ada bagian dapur. Ini ada 3 divisi lah. Iya, 3 divisi, service, kitchen, bar. Bagaimana pelayanan karyawan di sini terhadap konsumen atau pelanggan, dan adakah jasa menyapa kepada konsumen? Ya, SOP untuk melayani tamu kita udah ada di sini di restoran Tasty Kitchen. Yang pertama namanya greeting. Greeting itu greeter lah, greeter seseorang yang greeting itu artinya menyambut di saat tamu datang. Kayak contoh selamat datang. Nah, itu yang paling utama SOP pelayanan customernya. Kemudian setelah menyambut, mempersilahkan tamu duduk ke meja. Setelah itu memberikan menu. Setelah memberikan menu, mencatat orderan. Setelah mencatat orderan, mengulang kembali apa yang dipesan. Setelah mengulang kembali apa yang sudah dipesan, kita input pesanannya. Setelah itu antar makan dan minuman. Misalnya gini Bang, kalau konsumen ibaratnya udah memesan apa makanan, misal ada komplain gitu, bagaimana tanggapan dari karyawan untuk menyelesaikan dari komplain dari konsumen gitu? Kalau soal komplain, pastinya kita mencari pertama-tama kita harus minta maaf. Kemudian kita harus cari jalan keluarnya gimana tamu itu merasa senang kembali. Kayak contoh misalnya makanannya atau dia terlalu pedas, ya kan? Ini kepedasan yuk, kami tarik, kami ganti. Contoh itu contohnya. Cari jalan keluar. Dari konsumen itu sendiri Bang, mayoritas dari kalangan apa? Apakah dari kebanyakan dari luar atau dari daerah sini aja? Seimbang sih, karena daerah sini pun juga sering pun datang, daerah luar juga ada beberapa juga datang, jadi kayak seimbang aja. Pertanyaan selanjutnya, distributor dari barang-barang pokok biasanya dari mana aja Bang? Dari bahan pokok untuk makanan itu? Sayuran dari pajak MNTC, baru dari supplier, kami pakai supplier minyak dari minyak Fortune, baru kemudian kami pakai le mineral, teh botol, putih, Sprite. Berarti nggak langsung dari kami, ya kami ambil supply dari orang luar. Dalam usaha ini memperlakukan pajak tidak Bang untuk produknya untuk pemerintah ini? Kalau di sini nggak pakai pajak sih untuk pembayaran, jadi tidak dikenakan pajak. Jadi dikenakan pajak. Kalau untuk hal pembayaran ke pajak pemerintah kurang tahu. Ini Bang, usaha ini tanggung jawab sosial yang dilakukan itu bagaimana Bang dari lingkungan sekitar? Misalkan ada sampah sisa, itu bagaimana tanggung jawabannya agar tidak mempengaruhi lingkungan sekitar?
Kami sudah mencari orang untuk mengutipnya setiap hari. Contoh setiap closing itu udah ada yang mengutip. Jadi selesai kami beres-beres closingan itu sudah ada yang mengutip sampah, kami bayar orang. Jadi sudah dibawa dia, jadi sudah tidak ada sampah lagi tersisa. Itu pembayarannya kayak mana bang? Per minggu Bayarnya atau per hari? per bulan. Nah, usaha ini memperlakukan sistem bagaimana bang? Apakah misalnya kan dalam apa target dapat reward atau tidak? Iya, dapat reward. Kalau dapat saya dapat target, kita diberi insentif. Karyawan di sini atau pemilik usaha di sini buat target karyawan nggak bang? Kemarin dalam 1 bulan ini targetnya gitu. Iya, pasti buat target. Kalau nggak mencapai apa yang dilakukan? Kalau nggak mencapai, paling karyawannya lah yang lebih untuk ke sosial media. Berarti kayak evaluasi gitu. Iya, kalau Bentuk promosi dari usaha ini ke sosial media gitu tuh. Bentuk dari promosi biar dikenal masyarakat gitu. Bagaimana? kayak maksudnya kayak kami pernah endorse gitu, sering buat video-video vlog aja gitu. Di saat lagi tamu ada datang kami videoin, saat pelayanan kan videoin, cara buat makannya kan videoin, baru upload ke Instagram, tag aja di Instagram karyawannya dulu. Jadi minta tolong ke teman-teman untuk buat repost, jadi repost. Berarti abang mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan ya bang. Terima kasih atas waktunya ya bang.